Baik, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Thank you untuk undangannya buat Oliver dan rekan-rekan. Saya berharap dan berdoa biar pemaparan yang sederhana ini bisa menjadi berkat ya bagi kita semua, bukan hanya buat teman-teman, tapi buat saya juga. Karena setiap kita ini adalah leader, dan namanya leader itu dibentuk ya. Jadi terus setiap hari itu pasti ada pemrosesan pembentukan untuk seorang leader. Jadi bukan hanya buat teman-teman, rekan-rekan, namun juga buat saya yang bicara. Thank you. Baik. Oke. Ya, pagi hari ini kita akan bahas yang dikasih tema itu effective way to be a leader in the pandemic gitu ya. Namun bukan hanya di saat pandemik saja, karena ya kita bersyukur pandemi saat ini sudah semakin berkurang ya. Puji Tuhan. Nah, namun saat ini juga after pandemi ini juga sebuah shifting terjadi ya, perubahan era ya, di new era. Jadi kita akan membahas gitu bagaimana menjadi leader ya kan di era-era pandemi dan after pandemi ini. Ya, oke, sudah saya boleh mulai? Oke, selamat pagi sekali lagi rekan-rekan yang terkasih ya. Saat ini kita akan membahas tentang effective way to be a leader in the pandemic. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya ketika pandemi, tapi sesudah pandemi pun ini luar luar biasa terjadi perubahan era ini ya. Siap, ready or not ya, siap atau tidak, kita harus masuk ya ke dalam perubahan yang besar ini ya. Bukan hanya sebagai wacana saja, tapi sekarang sudah kenyataan ya, didorong dari kejadian pandemi yang hampir 2 tahun. Bagaimana umat manusia didorong sedemikian rupa untuk apa? Untuk berubah ya, berubah dari segala macam hal ya, termasuk sebagai leader, menjadi leader pun itu berubah. Nah, kalau kesempatan yang pagi yang cerah hari ini, izinkan ya saya untuk men-sharingkan hal yang sederhana. Mungkin tidak bisa kompleks, mungkin tidak bisa sempurna, namun saya percaya bahwa ya memang kesempurnaan itu miliknya Tuhan ya. Kita hanya berusaha. Namun ketika kita membuka hati, kita mau belajar ya, saya yakin dan percaya ya, seperti gelas yang kita kosongkan, biarlah itu terisi kembali gitu ya. Jangan penuh dulu, karena nanti akan terjadi penolakan-penolakan ya, gitu ya. Jadi kita pagi hari ini kita sama-sama belajar. Nah, itu tadi sedikit tentang saya. Ya, saat ini memang saya sedang membangun sebuah aplikasi namanya L-Edu ya, sebuah aplikasi character builder. Bagaimana juga ini akibat dari pandemi ya teman-teman ya. Di tahun 2020 di awal kami membangun ya, namun ya puji Tuhan di 2021 kita mendapat pemantapan lah apa yang mau kita bangun. Dan saat ini izinkan kami untuk memohon doa restu gitu ya, di bulan ini atau paling akhir di Januari 2022 aplikasi ini akan launching gitu ya. Jadi di mana bahwa karakter builder ini sangat penting. Di mana saat pandemi ini merusak bukan hanya tubuh jasmani, tapi juga tubuh jiwani ya. Kita rusak gitu ya, termasuk dari pikiran. Nah, di sini kami hadir untuk menjadi berkat lah, jadi oasis, seperti oasis di padang pasir ya, di gurun pasir ya, jadi dapat bisa menjadi pelepas dahaga. Ya, tadi seperti Oliver bilang, saya juga dari Deloitte, saya 7 tahun setengah sebagai auditor di sana, lalu di Stella Maris International Education sebagai internal audit, sebagai head quality assurance, sebagai business development, dan juga sebagai incubator bisnis.
Nah di Asia One saya sebagai konsultan sekolah, jadi dokternya sekolah. Seperti itu. Jadi itu sedikit. Silakan follow Instagram dan juga Instagramnya Eledu kalau boleh ya kan kita bisa saling kenal lagi ya, satu sama lain lebih akrab. Nah itu sedikit ya pengalaman di dunia usaha dan juga pendidikan ada beberapa ya dari Pancasila, Trisakti, FPSB, Unpar dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau dibilang suka belajar, ya enggak juga sih, tapi saya lebih kepada saya kepengen tahu aja, ya rasa ingin tahu saya itu besar. Oke, itu sedikit dari saya. Nah, kita masuk ya, effective way gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan ya, kita harus belajar cepat saat-saat ini ya, nggak bisa lambat, ya nggak bisa kita menunda-nunda karena perubahannya sudah terjadi, saudara-saudara, teman-teman ya. Kita nggak bisa lagi berleha-leha, kita nggak bisa lagi untuk mengkonsepkan terlalu lama, ya, memplanningkan terlalu lama, tidak ya. Kalau Nike bilang just do it gitu ya, just do it aja ya. Saya senang sama anak-anak muda itu seringkali just do it, jadi terpacu ya. Namun gini, ada memang efektif, ada juga inefektif. Jadi cara-cara itu kita carilah yang efektif. Nah, yang saya belajar karena saya sudah menggeluti dunia startup ini kurang lebih hampir 8 tahun ya. Saya melihat bahwa ini sebuah bisnis model yang luar biasa. Ini bentuk model yang luar biasa. Ya, izinkan saya untuk memaparkan hal ini ya. Banyak model sekali di luar sana tentang bisnis ya. Tapi saya bukan karena saya seorang startup juga tidak, tapi karena saya melihat dan merasakan sungguh bahwa ini sebuah luar biasa ya, sebuah roket yang luar biasa. Dia punya slogan think big ya, start small, move fast. Jadi punya pemikiran yang besar gitu ya, lalu mulai dari kelompok-kelompok yang kecil ya, lalu bergerak dengan cepat. Nah jadi teman-teman yang saya harapkan betul pada pagi hari yang indah ini, ayo kita walaupun di sini jumlahnya mungkin sedikit ya, tidak terlalu banyak, tapi kita bergerak cepat ya, belajar cepat ya, dan juga memiliki impian yang besar, yaitu jadi pemimpin, menjadi leader yang luar biasa. Nah, oke. Itu effective way-nya seperti itu. Nah, the pandemic and after pandemic tadi sudah disampaikan ya, bahwa dampak negatif pandemik baik di saat dan sesudah itu memiliki hal yang buruk untuk karakter manusia. Nah, saya akan berangkat dari karakter ya, sama seperti Eledu tadi. Karakter itu penting. Ya, leadership itu harus punya karakter. Ya, seorang leader itu harus punya karakter. Kalau pemimpin tidak punya karakter, ya sorry to say dia bukan pemimpin gitu ya. Kita akan belajar tentang banyak hal tentang karakter apa yang menjadi harapan di dalam perubahan yang terjadi saat pandemi dan juga sesudah pandemi ini ya. Dan kita memakai dengan analogi daripada startup ya, pemimpin startup. Oke. Kita melihat di sini banyak ya artikel-artikel yang sangat-sangat menyedihkan. Banyak, ada hampir 10 juta anak beresiko putus sekolah permanen. Ada KDRT ya, kekerasan di rumah tangga semakin tinggi, lalu juga tingkat stres semakin tinggi ya. Ada juga PHK, dirumahkan ya, kasus bunuh diri pun melonjak. Jadi luar biasa faktor daripada pandemi ini ya, yang menghantam bukan hanya cuman sakit secara fisik, tapi juga secara jiwa ya, jiwa pikiran yang dihantam. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang terjadi. Betul. Nah, Oliver, nah di sini ya, apalagi bukannya saya mendiskreditkan anak muda ya, tapi banyak sekali anak muda yang memang ya, karena bukan anak muda saja tapi juga orang tua ya, saat ini banyak di rumah ya kan, dengan sosial media. Nah, kita harap itu bisa dikendalikan, tapi malahan sosial media itu yang mengendalikan kita ya.
hal-hal yang buruk, hoax segala macam, cyberbullying ya kan itu terjadi saat ini dan itu mengerikan sekali ya dampaknya. Nah, itu masuk dari panca indera kita, dari mata, dari pendengaran gitu ya. Itu masuk dari situ dan masuk ke pikiran kita. Nah, sehingga ya pemikiran itu adalah sebenarnya pemikiran itu ya itu mesti dirubah ya mesti dirubah. Jadi pemimpin itu dibentuk tadi saya sampaikan itu dimulai dari pikiran dulu. Nah, mungkin pikiran-pikiran yang sekarang sudah sangat complicated ya. Di saat pandemi ini banyak sekali kita di rumah tidak beraktivitas ya. Mungkin terlalu banyak mengkonsumsi daripada berita-berita yang tidak baik gitu ya, tidak membangun. Sehingga sebagai pemimpin itu kita harus memulai perubahan di pikiran. Dari perubahan pikiran kita menghasilkan tindakan yang benar, Oliver. Dari tindakan yang benar ya kita menjadi kebiasaan, menjadi habit ya. Lalu dari habit ini kita terbentuklah karakter. Nah, ini adalah cycle ya yang terus ya dan akhirnya menjadi masa depan. Nah, ya silakan. Betul. Betul. Betul, betul. Betul, betul. Benar, benar. Benar. Jadi kalau merubah karakter gitu ya, ini saya mau share ya karakter daripada teman-teman di sini termasuk saya ya, itu ubah dulu apa yang masuk ke pikiran, ya, apa yang masuk ke pikiran. Contohnya gitu ya, untuk apa hal-hal yang negatif ya, sepertinya seperti apa? Kenapa pemikiran saya jadi terus-terus menjadi pemikiran yang porno? Seperti itu ya. Ya karena dikonsumsi terus gitu kan ya hal-hal yang pornografi sehingga itu menjadi tindakan dia untuk melakukan apa gitu ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji pastinya dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kalau mau mengubah karakter ya ubahlah cara berpikir. That's the point gitu. Jadi merubah dan membentuk pemimpin pun kita membentuknya dari pikiran. Seperti itu. Jadi ke depan ini slide berikutnya saya akan cerita ya seperti apa tuh ya yang mesti diubah. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada 10 ya cara ya, 10 untuk menjadi seorang leader ya kan. Nah, di sini ada gambarnya bagaimana leader itu ikut kerja gitu ya. Bukan hanya menyuruh saja gitu ya, tapi dia juga turun ya kan secara langsung gitu. Nah, itu adalah seorang leader yang ideal. Nah, bagaimana ada 10 hal yang saya ingin sampaikan gitu ya pada pagi hari ini. Oke. The wise leader. Jadi seorang pemimpin itu harus wise ya, harus wise ya. Tidak bisa tidak wise itu ya. Smart aja tuh nggak penting ya, bukan itu yang terpenting maksud saya ya. Jadi untuk menjadi leader itu bukan hanya seperti ini ya, bodinya keren, gagah gitu ya, tapi juga dia harus juga wise ya. Nah, what the purpose? Jadi seorang leader itu ya wise-nya dia itu bukan hanya soal pinter aja, Oliver, tapi dia tahu gitu purpose-nya apa, value daripada usaha ini apa ya kan, siapa targetnya ya, bagaimana dengan timnya, siapa timnya ya, saat ini posisinya di mana ya kan, mau kemana perusahaan ini dia bawa ya kan, kapan mulainya, kapan selesainya, dia harus tahu ya. Jadi nggak cukup pinter eh, Oliver sebagai seorang leader itu dia harus wise ya. Nah, hal-hal ini menjadi yang saya bilang adalah apa namanya yang mesti diubah ya dalam pemikiran seorang leader atau siapa saja yang mau menjadi leader. Oke,
It's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi seorang leader tidak cukup pintar ya. Dia nggak hanya cukup pintar saja, tapi dia harus wise ya. Bagaimana juga berpikir juga harus dengan hikmat ya. Dia harus dengan berpikirnya itu benar-benar berpikir dengan hikmat. Bukan karena ekspertisnya dia saja, tapi dia harus meminta hikmat ya. Dan saya yakin dan percaya yang punya hikmat itu Tuhan. Jadi seorang leader itu harus akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga dia menjadi leader yang wise. Dia penuh dengan hikmat marifat. Kita tahu ada raja dulu namanya Salomo ya kan. Dia memiliki banyak sekali kekayaan, ya banyak sekali harta. Tapi ketika Tuhan tanya apa yang dia inginkan, dia menginginkan hikmat. Jadi itu penting. Ya, sebagai seorang leader kita harus minta hikmat ya, berpikir dengan hikmatnya Tuhan. Nah, ini saya pasang ya videonya, ini sedikit video yang ya. Ya, ini hanya sebuah film pendek gitu ya. Bagaimana badan kekar ya kan, bagaimana orang yang kuat gitu ya, tapi dengan satu masalah ditempel koyo aja dia susah gitu ya untuk ngambilnya. Sedangkan temennya yang tambun aja dengan mudah dia ambil gitu. Ya itu kurang lebih, ya itu sebuah apa. Tapi itu kenyataannya seperti itu, Oliver ya. Badan besar ya kan, wah keren gitu ya, bodinya wah sangat-sangat oke gitu ya, tapi ketika ada masalah yang kecil aja seperti itu dia nggak bisa solve the problem gitu kan ya. Ya bisa saja dia kalau dapat hikmat, dia wise, dia gosok-gosok aja koyonya di almari itu kan ya, deket pintu gitu kan, kebuka juga gitu kan ya. Itu kan seperti itu. Oke, jadi itu ya, kita perlu hikmat. Yang kedua adalah leader must know the market. Jadi saya mengatakan begini, seorang leader, pemimpin juga harus tahu itu marketnya, pangsa pasarnya, ya seperti apa. Ya, ketika kita berusaha, berbisnis, ya kan. Nah ini yang menjadi pemikiran yang kedua, bahwa leader juga harus tahu marketnya, ya kan. What your market, who your market, where your market, when is on the market, why this market was chosen, how to, jadi lain dan seterusnya. Nah ini yang saya katakan seorang leader juga harus punya pemikiran, dia tahu betul pasarnya ya, atau skupnya lah ya, seperti itu Oliver. Jadi seorang leader harus punya pemikiran juga, tadi pertama sebagai dia minta wise ya kan, hikmat ya, kebijaksanaan. Yang kedua juga dia tahu betul dengan market atau pasar atau skup yang dia hadapi. Nah ini ada satu video ya, singkat ya juga, bagaimana apa namanya, ibaratnya seorang startup gitu ya, yang memulai sebuah pitching gitu ya, dia sudah melakukan banyak hal gitu ya, namun satu hal dia lupa dengan market. Nah seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, mungkin dia punya banyak ide, ya kan? Dia merasa dirinya hebat, ya dia merasa bisa kompetisi, ya kan? Dia mengerti sosial media, ya. Dia punya bisnis plan yang bagus, wah segala macam dia punya jurus-jurus, ya kan? Wah, sangat luar biasa kalau kita lihat. Tapi ketika dia masuk ke pasar, ya kan, dia dihajar KO. Seperti itu. Nah itu singkatnya ya, bahwa leader juga mesti paham dengan apa yang dia tangani gitu ya, skupnya dia apa, marketnya dia seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti dia membawa dia melit
ya rekan-rekannya, ya produk yang mereka jual atau jasa yang mereka jual, atau dihantam sama pasar langsung jatuh aja KO gitu. Jadi itu pemikiran seorang leader yang kedua seperti itu. Ya, betul. Yes, betul. Ya, 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 ya. Jangan gini, bagus ya sekarang ya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli ya. Silakan, ayo ya kan masukin ya. Terus explore, terus melakukan hal-hal baru gitu ya. Tapi jangan lupa gitu ya, kita juga sebagai leader di sini, kita nggak sendirian di sini. Ada jutaan orang yang di dalamnya gitu ya, yang juga berusaha gitu. Nah, ketika kita tidak tahu ya kan pangsa pasar kita apa, siapa market kita ya kan, kemana kita mau jual gitu, itu akan menghantam kita nantinya. Nah, seorang leader harus mempunyai pikiran yang seperti itu, sehingga sehingga dia tidak apa ya, dia tidak membawa, apalagi kalau dia punya tim ya, wah itu nanti timnya bisa jadi bingung gitu, mau ke bawah kemana ini, nah seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga, semua ide baik, keputusannya yang enggak. Jadi saya melihatnya begini, seorang leader juga yang ketiga, dia harus punya pemikiran dalam risk taker, ya. Dia punya risk management, dia mempunyai pemikiran yang berani mengambil resiko, tapi juga harus berdasar gitu ya. Dia harus mempunyai apa risk management yang kuat gitu, yang bisa kalau ini tidak berjalan, ini harus berjalan. Kalau ini nggak berjalan, ini harus tidak. Pokoknya dia terus ya kan melakukan apa? Kalau istilah saya itu ya melakukan improvisasi ya. Dia terus berimprovisasi. Seperti itu. Tidak apa ya? Tidak stuck gitu ya. Nah, setiap keputusan yang diambil pasti ada resikonya. Bagaimana kita mengelola resiko tersebut, bagaimana menghindari resiko tersebut, bagaimana memperkecil resiko tersebut, bagaimana menerima resiko tersebut. Nah, ini ilmu-ilmu tentang risk management. Jadi yang ketiga adalah seorang seorang leader ya, dalam leadership itu dia harus memiliki pemikiran risk management ya yang kuat. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi ini ada buku-buku mungkin dari teman-teman mau belajar. Ini bagus sekali, ada execution method dari Pak Zulkifli Zaini ya. Terakhir beliau adalah mantan di Dirut PLN, lalu ada Blink ya dari Malcolm Gladwell ya. Ada juga ini yang saya paling suka nih ya, satu buku yang di atas ini yang judulnya Right Process Will Bring Great Result dari Cahyadi Lukman. Ya, silakan kalau mau belajar ya menjadi leadership yang mempunyai pemikiran yang memiliki risk management yang baik, silakan. Ya, saya recommended untuk memiliki buku-buku tersebut. Nah, ini kita tahu ya, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita saat ini, anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Artinya, jangan takut dicuri idenya ya teman-teman ya. Jangan takut, jadi leader itu nggak boleh pelit ide gitu. Apalagi sama tim sendiri gitu, jangan takut idenya dicuri. Silakan kita share. Karena apa? Karena yang ngambil keputusan adalah kita. Nggak semua orang bisa ngambil keputusan. Ya, dengan kita belajar tentang pemikiran risk tadi manajemen yang baik, ya kan, yang benar, kita akan dapat untuk mengambil execution dengan tepat, mengeksekusi dengan tepat dan cepat. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Kayak gitu, Oliver. Itu pemikiran yang ketiga ya. Jadi seorang leader dalam leadership dia mengambil resiko ya dalam mengeksekusi. Jadi dia harus belajar banyak tentang hal ini. Oke, yang keempat, ya ini saya bilang pemikiran yang keempat ini setidaknya begini.
Ini saya coba mengambil dari pengalaman saya gitu ya, dan juga dari banyak buku yang saya baca dan hal-hal lain. Ini ada 3 bidang dasar sebenarnya yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang menjadi hal yang utama dan penting, dan juga ya ini mesti dipelajari kalau memang belum ya. Yaitu yang pertama adalah accounting, ya kan, yang kedua ini law, dan yang ketiga itu communication. Kenapa hal ini seorang leader harus menguasai? Ya, karena saya bilang di dunia, apalagi di dunia startup ya, ketiga hal ini sangat amat menjadi dasar ya dalam kedepannya. Dia harus tahu berhitung, ya dia harus mengetahui tentang laporan keuangan, dia tentunya harus juga tahu tentang hukum, dia juga tahu juga harus tentang communication, ya berkata-kata, ya bukan hanya communication seperti apa, tapi communication itu luas ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan terdelivery dengan baik, ya kan, dan sistem berjalan dengan baik. Jadi kalau saya bilang pemikiran yang keempat adalah seorang leader mempunyai pikiran atas ketiga bidang dasar ini: accounting, law, dan communication. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, saya bukan ambil jurusan ini. Ya nggak apa-apa juga, kan belajar nggak ada yang salah ya, Oliver. Iya, kita nggak harus jadi sarjana ekonomi akuntansi untuk untuk apa? Untuk belajar ya kan. Dan kita bisa buka YouTube, kita bisa buka banyak apa channel ya secara gratis, dan kita bisa belajar di situ. Ya, saat ini ya walaupun saya sarjana ekonomi akuntansi, 2 hal ya, law, hukum, dan communication ini terus saya pelajari sampai sekarang ya. Apalagi kalau kita bicara tentang hukum ya, sangat-sangat sangat-sangat berkembang terus seperti itu. Ya, 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 betul betul. Dan kalau saya bilang sekarang, apalagi dengan teknologi sekarang ya, dengan handphone gitu ya, ada aplikasi gratis ya untuk pembukuan, accounting ya. Wah, ada buku kas, ada buku warung, ada macam-macam, dan itu bagus sekali. Mungkin mulai belajar lah dari situ ya. Kita mencatat ya, sampai sekarang juga saya terus mencatat kok, setiap malam apa setiap hari yang terjadi ya dalam LEDU gitu kan ya, pengeluaran dan pemasukan. Terus ya, tidak lain dan tidak bukan adalah disiplin sebenarnya kuncinya, Oliver. Kita disiplin ya, betul disiplin. Ya walaupun udah ngantuk-ngantuk malam-malam, tapi harus dulu kita input dulu. Seperti itu ya kan. Jadi oh iya, betul betul betul. Nah, sekarang kan dibantu dengan aplikasi, ya aplikasinya lengkap dan gratis pula gitu kan. Nah, tinggal teman-teman mau pakai atau enggak, tinggal di-download aja kok di Play Store gitu ya. Eh, dan itu bagus sekali. Ya, di situ lengkap ya, bisa tahu tentang balance sheet, ya kan, bisa dimasukkan ke dalam cash flow, ya kan, income statement juga ada. Jadi udah bisa jadi satu pembukuan yang sederhana, tapi lengkap ya. Tinggal nanti kalau mau dilengkapi lagi, diekspor ke ini, ke Excel juga bisa. Seperti itu ya. Jadi ini yang keempat ya, Oliver, bahwa pemikiran dari seorang leadership yang kita harapkan ya, apalagi di dalam startup bisnis itu, dia memiliki 3 dasar bidang ilmu ini. Oke, lanjut ya. Oke, yang kelima itu memiliki filosofi petani. Jadi seperti ini. Jadi yang saya bilang bahwa leader ya, itu dia tuh punya filosofi petani. Petani itu kan begini. Dia tuh ketika dia nanam, terus dia pelihara, dia jagain, benar nggak, Oliver? Jangan ada dimakan sama burung, jangan sampai dicuri sama musang, ya kan? Atau hama gitu. Jadi milikilah filosofi petani. Jadi seorang leader pun harus mempunyai pikiran filosofi petani gitu ya.
Ya, jadi kalau di startup ya biasanya tuh dia akan share gitu kan ya, itu apa namanya, bisa dikatakan dia akan share gitu kan tentang tahun pertama, kedua, dan ketiga berapa revenue-nya. Jadi dia itu sudah petani yang apa ya, saya tabur sekian, ya dia sudah mengkalkulasi, Oliver, dia akan dapat berapa. Seperti itu. Jadi petani itu kan seperti itu. Dia punya, dia sudah siapkan bibitnya berapa, dia sudah siapkan pupuknya berapa, dia sudah punya hitung-hitungan tuh. Nanti akan dapat untung berapa. Ya, jadi kita juga share tentang bagaimana menanamnya, memeliharanya, dan wadahnya seperti apa. Jadi yang kelima adalah itu, bahwa leader juga memiliki filosofi petani, ya. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman, bagaimana seorang petani itu kayaknya sederhana ya Oliver ya, sederhana gitu ya. Tapi luar biasa sebenarnya filosofinya dalam. Ya, mereka menjaga yang mereka tanam ya, sebelumnya mereka hitungin ya kan berapa nanti revenue, berapa nanti profitnya ya, dipotong sama pupuk ya, sama anti hama, dan mereka jagain. Nah, itu harus dimiliki oleh leader. Kayak begitu, Oliver. Boleh? Iya, 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 yes, iya, betul, betul. Ya, itu termasuk ya. Tadi kan saya tulis di sini wadahnya kan ya. Ini juga wadahnya, iya. Tapi luar biasanya begini, Oliver. Silakan searching nanti di YouTube ya kan. Itu ada petani-petani dari Israel ya. Itu dia di padang gurun, dia bikin dia bikin buah-buahan itu malah yang terbaik di dunia. Dia menanam anggur terbaik di dunia, dia menanam apel, dia menanam, padahal dia tanam di padang gurun, ya. Jadi dia bikin semacam rumah kaca gitu kan ya, besar sekali gitu ya. Terus mereka pakai dengan cara itu apa namanya, airnya itu nggak disiram eh, banyak gitu kan, tapi menetes, ya. Jadi menanam dengan sistem tetes. Nah, ini sampai sekarang ini jadi acuan ya, seluruh dunia gitu kan ya, bahwa kalau kita menanam itu sebenarnya nggak harus disiram gitu ya, tapi dengan menetes ya kan. Jadi air di sana juga terbatas tapi sangat efektif. Nah, tapi hasilnya ya adalah luar biasa ya. Padang gurun jadi kebun buah-buahan ya, itu sudah terjadi ya. Bukan hanya sekedar apa namanya yang tertulis saja, tapi sudah terjadi. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang itulah luar biasa kalau kita belajar tentang filosofi petani ini ya. Dia memang betul, dia akan melihat wadahnya. Tapi kalau wadahnya itu tidak apa, tadi ya seperti dibilang gurun pasir, tapi dia akan terus berpikir, wah, seperti itu yang dilakukan oleh petani-petani Israel. Dia create malah satu hasil yang luar biasa. Jadi kalau ke Eropa tuh ya, kata orang ya, kalau di Belanda itu ada toko buah-buahan di pinggir jalan, itu ada buah-buahan bagus-bagus gitu ya. Itu pas dilihat itu stempelnya atau stikernya tuh made in Israel gitu. Jadi padahal di padang gurun. Kurang lebih kayak gitu, Oliver. Oke. Bisa, bisa. Ya, tinggal tadi itu yang pertama ya, minta hikmat ya sama Tuhan. Betul. Oh iya, betul, betul, betul. Iya, iya. Oke. Saya lanjut ya. Yang keenam ini ya, juga leadership, dia juga leader ya. Dalam leadership dia adalah mesti memiliki pemikiran pemimpin yang mengembangkan. Jadi eh, apa ya? Selalu berinovasi, selalu out of the box ya. Selalu berpikir tuh di atas rata-rata lah gitu ya. Improvement ya.
pemimpin yang dia itu nggak mau diam gitu, nggak mau ya udahlah, usahanya segini-segini aja gitu kan ya, udahlah kita di Tokopedia aja lah, nggak usah kemana-mana lagi, udah bagus ini misalkan kayak gitu ya, nggak usah lagi ke Shopee, nggak usah lagi ke Beli-Beli gitu kan ya, atau udah sekarang nggak usah lagi offline, online semua ya. Tapi ya karena gara-gara dia nggak mau mengembang aja. Ya, padahal seorang leader itu dia harus punya pemikir yang ini ya, mengembangkan. Nah, gini. Jadi ini contohnya ya dari startup ya, dari seed stage jadi angel investor, early stage, seri A, seri B, seri C, seterusnya. Ya, dia tahu ya kan, dia tahu caranya, dia tahu kapan itu mengembang, dia tahu caranya, how to-nya, dan juga cara keluar dapat duitnya pun dia tahu. Jadi itu yang keenam ya Oliver ya, bahwa pemimpin itu harus punya pemikiran yang mengembang. Oke. Terus yang ketujuh, build your dream team. Jadi pemimpin pun harus bisa ya punya pikiran untuk membangun dream teamnya dia. Ya, build a team with the same dream. Nah ini lucu nih ya, seorang teman saya tuh bilang kayak gini. Tapi ini sangat nempel nih ketika saya ngomong tentang dream team. Ini yang selalu saya bawa ya. Jangan cari yang sama chemistry-nya, nanti malah jadi pacaran. Cari yang dreamnya sama dan bersama-sama mengejarnya. Paham ya Oliver ya maksudnya ya? Jadi kalau membuat misalkan jadi sekarang teman-teman ya as the leader mau mengumpulkan teman-teman yang lain dan bikin usaha, jangan cari yang wah gue masuk banget nih ngomong sama dia, chemistry-nya dapat gitu kan ya, cocok gitu. Jangan, nanti malah jadi pacar nanti. Ya, tapi cari yang dreamnya sama ya. Walaupun di dalam tim itu ya, itu bisa gontok-gontokan, bisa jadi salah paham, bisa waduh cekcok gitu, tapi ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh dreamnya sama dan sama-sama mengejar ke dreamnya itu yang terpenting. Nah kayak gitu ya Oliver ya, jadi jangan cuma cari chemistry-nya yang sama ya kan, ah dia sih ngerti saya ngerti dia gitu, waduh itu malah nanti nggak jadi timnya. Kayak gitu. Tapi yang tadi itu yang dreamnya sama dan sama-sama mau mengejar. Oke, itu yang ketujuh ya, punya pemikiran, seorang leader itu punya pemikiran yang membangun dream teamnya dia. Oke, ini yang ke-8 ya, pemikirannya seorang leader juga harus tahu cara kerjanya. Jadi cara kerja dia, cara kerja timnya, pribadi-pribadi dalam timnya, cara kerja bisnisnya dan segala macam dia harus tahu. Ya, dia harus punya pemikiran yang tahu. Ya, jadi kalau dibilang di sini ya apa namanya, share your dream saja tidak cukup ya, work together. Jadi kan gini Oliver, banyak ya, nggak tahu saya teman-teman menghadapi nggak punya leader tuh yang sukanya cuma share-share doang gitu, tapi dia nggak kerja bareng-bareng gitu ya. Cuman kasih tahu aja kan, wah nanti jadi begini 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 ya, tapi giliran ada pekerjaan taunya wah lempar sini lempar sana. Nah itu seperti itulah yang saya maksudkan. Jadi jangan sampai cara kerjanya hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Artinya ya bagus kita men-sharingkan ya how to cara kerja itu kepada teman-teman kita, tapi kita juga harus kerja juga. Ya, tangan kita juga harus kotor lah istilahnya gitu. Nah, ini ada video singkat ya, ini sebuah video lucu sih. Tapi ya mudah-mudahan jadi berkat.
Iklan dikit ya. Tapi mudah-mudahan paham ya. Karena dia nembak gitu kan ya. Sepertinya tuh meleset-meleset gitu kan. Ya temennya nggak ngerti gitu kan. Karena dia nggak pernah cerita gitu. Dia mau buat apa gitu kan ya. Tapi setelah dia selesai, baru temannya ngerti, oh lo lagi mau buat itu ya, tempat apa lobang buat itu di di vendor gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi seorang leader ya dia harus punya pikiran juga ya, tahu cara kerja. Dia selain dia men-sharingkan kepada timnya ya, kepada rekan-rekannya, dia juga eh, kerja bareng-bareng. Nah, seperti itu. Betul, betul. Iya, itu yang harus dimiliki oleh seorang leader. Betul, betul, betul. Ya, jadi itu ya, eh, harus eh, juga kotor tangannya. Jadi dia harus ya sama-sama ya work together. Dia sharing kan, ya kan, teman-temannya nangkep, ya kan, dan dia kerja bareng. Mungkin ketika dia sharing kan tuh kayak gini nih Oliver, banyak teman-temannya tuh nggak bisa, belum bisa langsung nangkep gitu, maksudnya apa. Tapi ketika dikerjakan bareng-bareng, ya kan, oh barulah nyala tuh lampunya, ting, oh iya, maksudnya ini ya, kayak gitu tuh, ya. Jadi itu yang kedelapan ya, tahu cara kerja. Jadi dia punya pemikiran, tahu cara kerja. Dan yang kesembilan, ya silakan. Ya, jadi ya ada lainnya sebenarnya, topiknya adalah seperti servant leadership ya. Jadi pemimpin yang melayani gitu ya. Jadi memang itu yang luar biasa, bahwa kita sebagai leader juga bukannya sebagai bos ya, tapi kita juga melayani. Seperti itu. Sehingga itu luar biasa deh dampaknya ya, karena yang kita kan tidak bekerja dengan robot ya, kita bekerja dengan human ya, dengan manusia gitu loh, yang punya perasaan, yang punya kehendak yang gitu. Jadi kayak begitu Oliver. Yes, itu seperti yang gambar di depan. Oke, yang kesembilan, jadilah coach. Nah ini ya, ini tahu ya teman-teman ya siapa nih, tahu ya. Oke, tapi yang oke, saya udah kebuka lagi, ya udahlah. Tapi pasti jarang yang tahu ya namanya Kus D'Amato. Dia tuh pelatihnya Mike Tyson ya. Dan dia bisa dikatakan dia ini dalam tanda kutip ya, pawang, pawangnya Mike Tyson. Dialah yang bisa membuat Mike Tyson yang tadinya gahar, ganas ya, itu bisa jadi calm, jadi tenang, dan jadi juara dunia ya. Umurnya 70 tahun, dia tinggal di Bronx juga, di Brooklyn gitu ya, New York ya. Dia seorang pelatih tinju ya, dan sangat dihormati sama Mike Tyson. Bahkan ketika dia meninggal, Mike Tyson sangat terpukul sekali ya, karena dia apa, dia bukan hanya jadi coach ya, tapi dia juga jadi seperti bapak ya, bapak atas Mike Tyson itu ya. Dia Mike Tyson seorang yang kasar, yang gahar ya, yang keras gitu ya, tapi ketemu sama Cus D'Amato ini, wah dia bisa nunduk gitu, dia bisa patuh, dia bisa mengikuti. Padahal kalau dibilang kan badannya kan, waduh jauh banget gitu dengan Mike Tyson. Tapi ya inilah, itulah seorang coach ya. Dia itu benar-benar membimbing ya, mendevelop ya. Dia itu menumbuhkan, dia itu mengembangkan ya kan, apa siapa yang dia coaching gitu kan ya. Nah ini yang saya bilang, as the leader kita harus juga memiliki pemikiran sebagai coach ya. Kita kadang kita di belakang, kadang kita di tengah, kadang kita di depan gitu kan ya. Nah, kadang kita bisa jadi kayak beruang itu kan ya, sehingga tim kita jadi lari kan kayak gitu. Jadi jangan jadi apa, jangan jadi domba terus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang leader ya kan, dia sebagai pemimpin yang punya pikiran sebagai coach. Ini yang kesembilan ya, Oliver ya. Oke.
Lanjut yang terakhir, nah ini cukup panjang tapi secara singkat ini silahkan dilihat aja bahwa startup itu nggak jauh daripada 10 hal ini, Oliver. Problem solvent, uniqueness, ya kan. Terus kita bicara tentang trend gitu ya. Kita juga bicara tentang tim, kompetitor, business model, target market, market size, scale up. Ya, ini ilmunya startup ini ya di sini semua ya, 10 hal ini. Yang paling besar adalah problem dan solvent. Apa problemnya, apa solutionnya ya. Nah, jadi kalau saya katakan, kalau saya bisa merangkai gitu ya, dari ke 10 hal dasar dari bidang startup ya, seorang leader dia harus punya pemikiran, punya sudut pandang yang lain gitu ya. Dia harus mempunyai sudut pandang yang lain. Dan sudut pandangnya itu mesti apa ya? Mesti menjawab gitu ya. Jangan sudut pandang yang membuat pusing teman-teman ya. Tapi sudut pandang yang menjawab, yang menyelesaikan, yang solve the problem gitu ya. Nah, betul. Nah, jadi seorang leader punya pemikiran yang seperti itu. Jadi tidak yang pas ditanya Oliver gitu ya, misalnya sama temennya, gimana dong bro? Waduh, ini nggak jalan-jalan nih bisnis kita. Terus Oliver sebagai leader, iya ya gimana ya? Gue juga capek nih, gue bingung nih. Akhirnya selesailah timnya gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi harus punya sudut pandang yang lain ya. Ada banyak sekali, yaitu banyak sekali. Ada namanya helicopter view ya, ada yang namanya analisis SWOT ya, analisis TOS dan balance scorecard, BEPU, segala macam, banyak sekali ya. Namun kalau di startup ditanya Pak David apa yang ada di dunia startup, ya 10 hal ini tadi, problem solution, uniqueness, trend, team, kompetitor, dan seterusnya. Jadi itu, silakan. Iya, iya. Hmm. Hmm. Yes. Yes. Ya, good question ya. Pertanyaan yang bagus banget. Yes. Paham. Bisa sekali, sangat bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Ah, sangat bisa sekali. Jadi gini, ketika kita ada dalam satu persimpangan jalan ya. Ini secara pribadi ya, tadi kan secara corporate atau sebuah usaha gitu ya. Tapi ini secara pribadi yang tadi dimaksud oleh Oliver, secara pribadi ya. Oliver ada di dalam satu persimpangan jalan, mau ke kanan, mau ke kiri, stuck nih, gitu ya. Wah, bingung ya kan? Nah, ini harus pakai sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda seperti ini. Ini sangat luar biasa ada begini. Jangan sekali-sekali kita begini. Kita apa ya? Banyak hal kayak gini yang terjadi adalah orang memiliki apa? Terlalu banyak judgment dari orang lain yang kita telan, Oliver. Iya kan? Lu begini, lu begitu, lu sih begini, lu sih begitu. Jadi itu udah seperti apa ya? Nempel di badan kita tuh. Ya kan? Nempel di badan kita, nempel di badan kita. Ya itu kita terlalu pusing dengan sudut pandang orang gitu ya. Nah, semestinya kita pakai sudut pandang yang lain gitu ya. Sudut pandang yang lain. Kita melihat kalau wah, saya nggak bisa lagi Pak, ya saya udah mentok gitu ya. Saya nggak bisa dapetin
apalagi nih solusi, apalagi saya bisa keluar dari comfort zone atau kotak inilah gitu ya, sudah terhimpit gitu ya. Satu hal yang saya lakukan dan saya juga harapkan teman-teman di sini lakukan adalah pakai sudut pandangnya Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, kita semua ada kitab suci gitu ya. Silakan dibuka kitab sucinya. Ya, setiap agama yang ada di dalam Zoom meeting ini gitu ya, teman-teman beraneka ragam agama pasti ada kitab suci. Ayo silahkan dibuka kitab sucinya gitu ya. Cari sudut pandangnya Tuhan atas kita. Nah, jadi seperti itu Oliver. Dan saya yakin dan percaya pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya kan? Ya itu yang buat saya juga menjadi satu hal bagaimana ketika saya ada di dalam satu persimpangan jalan, ada di dalam satu hal yang stuck gitu ya, dalam kotak comfort zone, saya carilah, nggak bisa lagi saya mikir, ya saya nggak mau cari orang apa yang dikatakan orang gitu ya, karena ada yang salah juga, kebanyakan yang salah sih. Karena orang-orang lain juga sudah punya masalah ya, kita jadi nggak bisa menuntut juga mereka untuk menyelesaikan masalah kita kan. Seperti itu. Jadi ya saya lebih banyak lari kepada Tuhan, cari sudut pandangnya Tuhan. Itu mungkin Oliver kalau untuk yang personal ya. Semoga menjawab. Iya. Iya. Oke. Iya. Setuju. Iya, setuju. Critical thinking juga penting ya. Kita berpikir betul-betul, kita berpikir kritis. Namun memang jangan sampai ini juga membuat apa ya, malah acap kali begini. Ketika kita tidak mempunyai dasar yang kuat gitu ya, berpikir kritis itu bisa jadi satu hal yang berbahaya. Seperti itu. Karena bisa dikatakan begini, terlalu namanya kritis gitu ya. Kita sangat-sangat kritis untuk satu hal atau beberapa hal gitu kan ya, tapi kita tidak mempunyai dasar yang benar. Nah, lebih baik kita begini, belajar belajar itu penting ya, teori penting gitu kan ya, tapi praktek juga penting gitu ya, dan berpikirlah yang benar. Seperti itu. Dan ketika ada mengalami masalah-masalah yang besar gitu kan ya, ya betul, melakukan pikiran yang kritis ya, tapi karena kita sudah mempunyai fondasi yang kuat. Oke. Ya. Ya. Hmm. 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 Oh iya. Iya. Padahal dunia fantasi rame juga ya dulu ya. Dunia fantasi. Iya. Ya itu bagus ya, anak-anak muda berpikir kritis gitu kan ya. Terus waduh ngawang-ngawang segala macam ya kan. Nah tapi ya itu tadi karena nggak kuat di dasarnya, jadinya terbang gitu ya, melayang aja gitu, nggak down to earth lah tadi istilahnya Oliver. Jadi memang harus punya pondasi yang kuat gitu ya. Pondasi yang kuat itu seperti apa ya, juga dia memikirkan tentang apa, tentang need dan want gitu ya, kebutuhan dan keinginan pasar seperti apa, need dan want orang itu apa sih gitu. Jangan jadi kita berpikirnya wah bagus di kita, tapi belum tentu bagus di orang loh. Nah, seperti itu. Jadi apa ya, banyak hal yang harus dikuatkan dalam pondasinya ya. Seperti itu.
Ya, itu aja. Nah, ini tadi ya ada 12, saya coba rekap gitu kan ya. Pemimpin itu dibentuk mulai dari pikiran, tindakan, ya kebiasaan, karakter, dan masa depan. Ya, kita pakai effective way-nya itu use startup method ya. Walaupun banyak sekali metode-metode yang lain, tapi saya lebih comfort dengan startup method. Lalu jadilah the wise leader, juga a leader must know the market. Semua itu baik, keputusannya yang nggak baik berbicara tentang decision. Ya, decision itu harus memiliki dasar risk management yang kuat. Lalu mempunyai pemikiran juga di 3 bidang dasar, akuntansi, hukum, dan komunikasi. Memiliki filosofi petani, pemimpin yang mengembangkan, build your the dream team, tahu cara kerja, ya, jadi coach, ya, be a coach, dan juga punya sudut pandang yang lain. Itu rekapnya. Dan ya, ini saya mau sampaikan ya kan tentang bagaimana ya yang terjadi, ya sekali lagi di dalam diri kita ya berubah ya. Kita sebagai leader tadi buat diri kita sendiri ya Oliver ya. Nah, itu berdampak nantinya kepada keluarga gitu ya. Mungkin di sini kalian masih muda, kepada papa mama gitu kan ya. Itu juga nanti ketika kalian sudah besar dan dewasa dan sudah bekerja akan berdampak kepada lingkungan tempat kalian bekerja, ya, tempat usaha, kantor, bisnis, dan lain-lainnya. Lalu juga sudah berkeluarga, kalian akan berdampak juga nanti kepada neighbor, ya, lingkungan rumah kalian, tempat kalian tinggal, dan akhirnya kepada Indonesia, dan terakhir pasti berpengaruh kepada bangsa-bangsa. Jadi ini yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir, bagaimana kita sebagai leader menjadi pemimpin diri sendiri terlebih dahulu, ya. Menjadi pemimpin yang benar dulu atas diri kita sendiri, ya. Baru nanti akan menjadi dampak buat yang lainnya, ya, buat keluarga, buat tempat kerja nanti, tempat tinggal nanti, dan untuk bangsa dan negara. Seperti itu. Itu saja. Dan yang terakhir dari saya, ya tidak lain dan tidak bukan, ini saya kutip dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi as the leader, sebagai pemimpin, ya sebagai nanti teman-teman dan saya sendiri, ini biar menjadi pegangan atas kita. Jadi kita, pengetahuan itu ya bukannya hasil daripada jerih lelah kita saja gitu ya, tapi yang terutama, yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Silakan, itu Instagram saya dan juga Eledu, mohon di follow biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Saya stop share ya. Terima kasih. Ya.